Nama boleh terkenal, namun popularitas yang melekat pada diri Lesti tak membuat sang penyanyi tinggi hati. Lesti justru memanfaatkan nama besarnya tersebut untuk berbuat kebaikan. Ya, menyandang status penyanyi dangdut muda berbakat serta memiliki jutaan fans di dalam hingga di luar negeri. Jiwa sosial yang melekat dalam diri Lesti tak pernah pudar. Kebaikan tersebut tak lepas dari pengalaman pilu di masa lalu kala kerabat serta sejumlah sahabat Lesti jadi korban bencana alam di Cianjur. Benarkah lantaran kejadian tersebut, Lesti jadi trauma hingga enggan melewati lokasi kejadian? Berangkat dari pengalaman pahit di masa lalu, kini Lesti pun jadi salah satu artis yang rutin memberi donasi setiap kali ada bencana alam. Tak bergerak sendiri, fans Lesti pun juga turun tangan memberikan sumbangan kepada korban bencana alam. Jadi perpanjangan tangan Lesti dan fans, seperti apa cerita sang ayah kalau menyalurkan bantuan kepada korban bencana di Sukabumi kemarin. Kini sedang dekat dengan Rizky Bilar, dukungan bagi pasangan hits Lesti dan Rizky Bilar pun berdatangan. Benarkah lantaran dukungan tersebut, Bilar semakin berusaha untuk menjaga Lesti? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mendengar nama Lesti, sudah pasti yang terbayangkan adalah sosok penyanyi dangdut yang kini sedang naik daun. Di balik keceriaannya di atas panggung, tersembunyi kisah pilu masa lalu saat dirinya masih duduk di bangku sekolah dasar. Pengalaman pahit yang membuat sang biduan meneteskan air mata itu menjadi salah satu kisah paling menyakitkan yang pernah ia rasakan. Ya, kejadian longsor beberapa tahun silam di Cianjur, kampung halaman Lesti, tak pernah sirna dari ingatan Lesti. Karena bencana alam tersebut, kerabatnya jadi korban, bahkan 14 orang teman Lesti meninggal dunia. Setiap ditanya di TV kalau pas ada acara, kalau dia mengenang pada pas itu kan pasti dia sedih gitu. Karena waktu itu ya kakaknya juga, seandainya kakaknya nggak takut sama saya waktu itu, ya pasti kena gitu. Ada itunya aja apa tuh, anak bibinya aja kena kan situ sampai habis giginya, sampai badannya rusak semua. Pokoknya udah parah lah. Aku sudah sampai di longsor. Sudah nggak begitu kelihatan sih sekarang mah, jadi udah kayak gunung biasa aja, udah seperti hutan biasa, tapi sedikit-sedikit ada tuh. Teman-teman Dede itu dari kelas 1 dari kelas 1 sampai kelas 6 ada 2, 3, 1. Jadi ada perwakilannya gitu. Kayak gitu. Bahkan sahabat Dede sendiri, teman bangku Dede, saudara sekalian. Rumahnya kan di sini. Ketimpa. Udah. Selamat dari longsor di Cianjur bisa jadi sebuah mukjizat yang pernah terjadi dalam kehidupan Lesti. Ada rasa syukur, namun di saat bersamaan air matanya menetes lantaran harus kehilangan teman-temannya. Trauma sudah pasti. Saking traumanya, saat itu Lesti pun menderita demam sekian hari hingga tak ingin lewati jalan tempat longsor terjadi. Itu yang bikin traumanya si Dede waktu itu kan, dia main ke situ. Nah, kakaknya juga lagi main ke situ. Cuma karena itu bulan puasa sama saya dilarang. Maksudnya jangan lama-lama main di luar. Apalagi di situ kan tempat
ya main, dia rencananya ke situ ada mainan games di situ, PS3 waktu itu. Nah saya selalu melarang sama kakaknya yang laki itu, katanya saya tuh jangan main, apalagi ini bulan puasa nggak boleh main. Nah dia tuh ke sana nganterin adiknya, ya adik dari anak bibinya itu. Dia baru nyampe ke rumah langsung gempa, langsung longsor. Nah adiknya tertimpa juga, terus ya teman-temannya juga kan, teman si Dede 14 orang meninggal di situ. Nah itu yang mungkin itu yang bikin traumanya gitu. Saya juga emang ya kalau dengar bencana itu langsung oh iya, saya juga harus bergerak walaupun ya sebisa saya, semampu saya. Waktu itu kan dia masih umurnya baru kelas 3 ya kalau baru kelas 3 SD. Ya cukup lama sih sampai dia demam, panas gitu. Bahkan dia nggak mau diajak kalau ngelewat ke situ. Yang longsor waktu itu aku lagi main sama teman-teman aku ya ke tempat longsor tersebut, terutama kakak aku. Alhamdulillah karena ya Allah belum untuk mengambil aku, belum saatnya, jadi aku pulang. Firasat aku itu langsung nggak enak lah, ini apa gitu. Waktu itu aku lagi sakit juga. Habis itu aku ketemu teman-teman aku, tapi dia udah pulang. Nah pas pulang ya jam 3 langsung. Mungkin itu pertemuan aku yang terakhir sama teman-teman aku, yang namanya trauma gitu. Pokoknya luar biasa lah, itu dahsyat sekali bencananya. Mengalami kejadian pilu, trauma pun dialami Lesti. Lantas benarkah lantaran pernah jadi korban bencana alam, jiwa sosial Lesti makin terasa untuk membantu para korban bencana? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Silet Awards 2020 akan segera hadir. 11 kategori penghargaan sebagai yang tersilet dan beberapa penghargaan khusus akan diberikan untuk para artis dan para pekerja seni di tanah air. Dan dari 11 kategori penghargaan yang akan diberikan, kategori yang paling menjadi sorotan dengan kisah panasnya adalah kategori kehidupan tersilet, yang nominasinya terdiri dari Jenita Janet, Jessica Iskandar, Ray Utami, Rizky 2R, dan Vicky Prasetyo. Lantas, siapakah yang kisah kehidupannya paling tersilet? Segera vote artis pilihan Anda. Ibarat padi, makin berisi, makin merunduk. Demikianlah Lesti. Dibesarkan dalam keluarga sederhana, Lesti kini tumbuh jadi salah satu artis yang karya serta pendapatannya tak diragukan lagi. Tapi, popularitas yang melekat pada dirinya tak serta-merta membuat sang artis tinggi hati. Kebaikannya bahkan menular kepada para fans yang selalu setia padanya. Baru-baru ini, dua fanbase Lesti, Lesti Lovers, dan Leslar mendonasikan sumbangan kepada korban bencana alam di Sukabumi. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan berkah, kan maksudnya nilai positifnya mereka menjadi keluarga besar Leslar, ya mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk fanbase yang lain. Nah kebetulan yang donasi untuk Sukabumi ini, banjir bandang Sukabumi ini, admin dari Lesti Lovers juga udah ngasih link gitu ke Dede. Nah pas kalau nggak salah hari berikutnya, Dede ngelihat juga di sosmed bahwa Leslar juga mengumpulkan dana gitu. Jadi Dede alhamdulillah ikut andil juga dengan teman-teman Lesti Lovers. Ya dia ya sama aja kayak saya ya. Nah yang namanya di warga dan namanya yang kena bencana ya
tentunya itu ya sangat prihatin. Ya, Dede juga ya seperti itu sama. Cuma untuk waktunya ke sana ya kita susah ngatur waktunya. Pemirsa Intens Investigasi, pengalaman pahit di masa lalu kala menjadi korban bencana alam di Cianjur menjadikan keluarga Lesti yang kini sudah mapan secara ekonomi selalu tergerak untuk membantu para korban bencana alam. Maka kemarin, Minggu 11 Oktober 2020, ayah Lesti Endang Mulyana mengantarkan secara langsung bantuan yang terkumpul dari Lesti Lovers menuju lokasi bencana alam yakni Sukabumi. Ikut menyisikan sebagian rejeki di dalamnya, ayah Lesti berharap bantuan tersebut bisa bermanfaat bagi para korban di Sukabumi. Sebenarnya pengen berangkatnya udah dari yang pertama di yang Lesti Lovers Sukabumi mengadakan penggalangan waktu itu. Cuma karena kan waktu saya juga baru sempatnya tadi ya alhamdulillah tadi juga sempat ke sana. Di sana juga sambutannya dengan sukacita, alhamdulillah. Nggak dianggap telat sih sebenarnya, di sana juga masih sangat membutuhkan. Karena kan di sana lagi gencar-gencarnya memperbaiki bangunan yang runtuh dan yang keseret air itu. Ya baru dasarnya aja belum selesai. Dan alhamdulillah saya disambut sama pemerintahan di sana dengan sukacita dan memang ya mungkin tepat ya kalau saya tadi ke sana karena di sana memang sangat membutuhkan. Saya sih jadi mengingatkan saya ke waktu saya bencana beberapa tahun yang lalu. Waktu itu pernah ya saya juga memang korban bencana ya longsor yang akibat gempa di tahun 2099 ya, waktu itu lupa berapa tahun ke belakang yang terjadi di Cianjur Selatan. Nah, jadi saya teringat ke situ. Nah, saya sambil ngeliat-ngeliat di tempat itu yang bekas, ya ada puing-puing bangunan yang udah hancur. Ya saya juga dulu pernah ngalamin seperti itu. Saya dikirim sembako sama dari mahasiswa dari kota waktu itu. Sedang ada bencana gempa dan saudara-saudara saya banyak yang kena sampai puluhan orang waktu itu di sana. Jadi saya ngingatnya ke situ. Ya seperti ini ya. Pernah saya alami juga, makanya ya sebisa mungkin saya juga pengen berbagi sama saudara-saudara saya walaupun ya itu berupa ya menyisipkan sedikit rezeki ya, mudah-mudahan juga mereka juga bisa menikmatinya atau bisa berkah buat semua. Pernah menjadi korban bencana alam, menjadikan Lesti dan keluarga selalu tergerak memberikan bantuan bagi korban bencana alam. Lantas, seperti apa kedekatan Lesti dan Bilar yang didukung banyak orang? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Oke guys, jangan lupa saksikan Intens Investigasi di YouTube dan juga jangan lupa subscribe channelnya dan like, comment, subscribe di Intens Investigasi. Hey love, you got your heart on your sleeve, but the shirt on your back's a bit small. Soal asmara, Lesti dan Rizky Bilar mungkin jadi idola baru yang tak pernah absen bikin baper netizen. Sekalipun belum ada kata jadian, namun kedekatan mereka selalu saja menyita perhatian publik. Ya, cinta memang masalah hati. Baru berkenalan 2 bulan, dukungan sudah berdatangan, tak hanya dari fans dan sahabat, tapi juga dari keluarga. Lantas, benarkah dukungan demi dukungan tersebut jadi amanah bagi Bilar untuk terus menjaga Lesti? Siapa sih yang paling ngebet duluan nikah? Sebenarnya nggak ada yang ngebet terlalu ngebet ya. Kita kan sama Jalanin prinsip aja. sedikasinya aja. Sedikasinya aja. Karena jodoh itu 50-50 lah. 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 50-
bukan untuk siapa cepat, tapi untuk sabar, meyakinkan diri proses sampai akan dapat menemukan yang tepat. Ya itu kan sebagai doa yang baik, dan itu bentuk dukungan dari orang-orang yang memang dekat sama Lesti, yang orang-orang yang memang sayang dengan Lesti. Dan sebagai orang yang sayang dengan Lesti, pasti mereka mengharapkan yang terbaik untuk Lesti, dan kebetulan saat ini memang saya lagi dekat. Dan ya itu sebuah bentuk harapan atau doa kepada saya atau sebuah amanah. Mereka mempercayakan sesuatu itu kepada saya supaya saya bisa ya tetap berhubungan baik dengan Lesti, bisa menjaga Lesti lah. Harus disyukuri kan, ini maksudnya kesempatan. Terus ya dijalani, mudah-mudahan kedepannya bisa terus bisa berkarya. Betul. Terus banyak Amin. yang maksudnya yang sayangnya tuh nggak sekedar masa-masa sekarang aja, tapi lama gitu. Ya, kalau bisa, Support kita kalau terus. bisa. Pemirsa Intens Investigasi, berawal dari perjodohan oleh netizen, karir Bilar dan Lesti pun melonjak tanpa disangka-sangka pula. Makin sering muncul di layar kaca, tak dapat dipungkiri jika pundi-pundi keduanya kian menebal dari hari ke hari. Menariknya, sekalipun namanya semakin terkenal, namun Bilar tak pernah melupakan para sahabat. Sama-sama anak perantau, juga berjuang dari awal di industri hiburan tanah air, Bilar yang dapat amanah ketenaran sering berusaha mengajak para sahabat terlibat dalam setiap proyek kerjaannya. Kita masih bertiga selalu support, kita saling mengisi, saling mengingatkan terus satu sama lain. Karena apa ya, kita juga saling mendukung. Sedikit banyaknya pasti ada ya, pasti ada. Lebih dikenal juga, kita juga bersahabat udah lama kan, jadi ya pasti kayak kita harus saling mendukung, saling support. Tadi itu awalnya saya ngajak kakak Aris, terus ngajak kakak Bilar. Tiba-tiba kakak Bilar bilang gini, gimana kalau Aldi sekalian? Makanya Tio gesek akhirnya. Ini karena kebaikan kakak Rizky Bilar juga nih. Karena kan saya lihat kan ya Aris sudah diundang, makanya saya nawarin satu lagi. Oh, ini kebetulan Adis Sky juga kan lumayan juga buat Adis Sky atau Ahmad? Aman rezeki Ahmad. buat si Ahmad. Ahmad Aminadi. Si Adis Sky. Api Ahmad. Ahmad Aminadi. Api Ahmad. Ini beneran lo ditanya. Bener, Ini beneran. tapi bener nih. Bener. Tapi memang kakak Bilar nih hatinya memang luar biasa lah. Selalu ngajak teman-temannya. Insya Allah selalu bermanfaat buat banyak orang. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.